Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom Happy Weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 14 Desember 2024. Kita hari ini memperingati peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Yohanes dari Salib lahir di Spanyol pada 24 Juni tahun 1542. Dalam bahasa Spanyol namanya disebut John de la Cruz. Pada usia 25 tahun, Yohanes ini ditabiskan menjadi seorang imam Karmelit. Pada tahun itu juga ia dipertemukan dengan seorang santa bernama Teresia dari Avila yang mengajaknya ikut serta dalam gerakan pembaharuan Ordo Karmel. Mereka berjuang memperbaharui spiritualitas Ordo Karmel melalui kehidupan membiara yang suci dalam doa dan mati raga yang ketat. Yohanes dari Salib bersama dengan Teresia Avila mengalami tekanan dan tantangan dari rekan-rekan sesama Karmelit. Mereka dikucilkan, dipenjara, dan lain-lain. Pada suatu malam di bulan Desember tahun 1577, Yohanes mendapat karunia ilahi berupa pengalaman mistik yang membuatnya mampu mengubah kidung-kidung dan memperoleh hikmat pengertian yang luar biasa dalam memahami ajaran Kristus. Pengetahuan ini kemudian ditulisnya dalam buku-buku yang indah, buku-buku rohani yang luar biasa berjudul Malam Gelap Jiwa, Mendaki Gunung Karmel, dan Mada Rohani. Yohanes dari Salib wafat pada tahun 1591 di usianya ke-49 tahun. Yohanes dari Salib merupakan salah satu mistikus terbesar dalam sejarah gereja. Karya-karyanya sangat menggugah hati siapa saja yang merindukan Tuhan dengan segenap jiwa. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 10 sampai dengan 13. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya selalu membiasakan diri sepulang dari pelayanan kalau malam, saya akan ngecek ruangan-ruangan kelas yang biasanya digunakan untuk pertemuan. Terkadang saya mendapati lampunya masih belum dimatikan, AC-nya masih menyala, dan pernah saya mendapati ruangan yang acak-acakan tanpa dibereskan. Ya sudahlah, saya yang matiin lampunya, saya yang matiin AC-nya, dan kadang saya pula yang bereskan yang acak-acakan itu. Namanya juga pelayan. Buat saja dengan gembira pokoknya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini dikisahkan perihal orang-orang Yahudi yang tidak peka dan menolak Yesus. Dasar alasan penolakan mereka bahwa para ahli Taurat mengatakan Nabi Elia itu harus datang terlebih dahulu sebelum Mesias datang.
Nubuat itu dikutip dari kitab Maleaki yang berkata, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Orang Yahudi gak percaya akan Yesus sebagai Mesias karena Elia belum datang. Kok Yesus ngaku-ngaku dirinya sebagai Mesias? Inilah yang membuat orang Yahudi menolak dan tidak percaya, dan membuat para murid menjadi ragu-ragu. Yesus bersabda, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Tentu maksud Yesus bukan menunjuk pada Nabi Elia yang pernah ngalahin nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Elia yang dimaksud oleh Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan datangnya Sang Mesias. Namun mereka yang tidak peka akan hal ini, maka buntutnya mereka tidak percaya kepada Yesus. Syukurlah bahwa kelompok para murid mengerti kalau Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Elia yang dimaksudkan itu adalah Yohanes Pembaptis. Sahabat setia guru yang dikasihi Tuhan, Allah telah merancang karya keselamatannya dengan rencana yang begitu indah. Firman-Nya selalu tergenapi, maka tidak ada satupun yang ganjil dari firman Tuhan. Namun terkadang kita masih menjadi pribadi-pribadi yang ragu, pribadi-pribadi yang abai akan Allah yang senantiasa menyertai kita, karena kita kurang peka untuk melihat karya baik Tuhan dalam hidup ini. Buka hati dan mohonlah rahmat kepekaan kepada Tuhan, agar hadirat-Nya, agar kasih-Nya yang selalu Ia limpahkan dalam hidup kita boleh senantiasa kita alami setiap waktu, hingga akhirnya kita selalu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.